Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 buat kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita semua adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, amin. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia telah lahir bagi kita, kemudian Dia mati, bangkit di antara orang mati. Maka ada kebangkitan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saya akan berbicara sedikit mengenai pernak-pernik benda-benda maupun perayaan yang sering dilakukan pada saat perayaan Natal atau ibadah Natal. Ya, secara historis Natal itu tidak ada kaitannya dengan benda-benda yang sering kita lihat pada saat perayaan Natal maupun perayaan pesta Natal seperti pesta makan dan minum, kemudian ada pohon terang, ya, kemudian ada juga yang mistletoe, ini dia mistletoe, dan juga ada Santa Claus, ya, Sinterklaas, ya. Yang saya sebutkan tadi itu lebih berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan modern yang berkembang seiring waktu. Ya, zaman dulu kan pohon Natal itu pohon pinusnya tetangga itu kan dipotong kemudian dibawa ke gereja, betul? Sekarang sudah ada yang terbuat dari plastik, bahkan di Surabaya ada yang 5 meter, terbuat dari apa? Panci, terbuat dari gayung, ya macam-macam. Jadi kebiasaan-kebiasaan modern itu terus berkembang sering waktu. Saya nggak tahu nanti suatu saat pohon Natal itu cuma berupa apa ya sorotan lampu atau bagaimana dan kelihatan pohon Natalnya 3D. Yang pertama adalah pohon Natal atau kita sebut pohon terang. Biasa dihiasi dengan lampu-lampu, ada banyak ornamen-ornamen yang dihiasi di pohon itu. Sebenarnya itu tradisi dari Jerman abad yang ke-16. Dan bahkan ada sebuah teori yang mengatakan bahwa penggunaan daripada pohon tersebut itu berkaitan dengan festival paganisme atau festival penyembahan kepada dewa-dewa yang merayakan musim dingin yang sering kita kenal dengan Yule Festival. Ya, Yule Festival itu ya seperti itu, pohon seperti pohon Natal seperti itu. Mereka menggunakan pohon Yule namanya, dan karena musim dingin lama sekali tidak kelihatan matahari, dan pada saat Yule Festival matahari itu sudah mulai muncul, maka mereka menyambut kembali matahari, mereka menghormati alam dan para dewa, ritual penyembuhan dengan ramuan helban, dan juga mereka melakukan penyucian tempat tinggal karena sudah setahun dibiarkan, saatnya untuk menyucikan tempat tinggal, bahkan mengusir energi negatif. Mereka memiliki kepercayaan itu. Ada malam keajaiban atau malam mistik di mana mereka menghubungkan diri mereka dengan roh leluhur dan bahkan roh-roh spiritual lainnya. Dan tradisi pohon Natal atau pohon Yule itu sangat terkenal, menjadi sangat populer di Eropa dan di Amerika itu baru sekitar abad 19. Setiap Natal ada pohon Yule di rumah mereka, mereka pasang pohon Natal, kemudian di tempat-tempat umum, bahkan di gereja. Jadi sebenarnya tidak memiliki kaitan langsung dengan makna Natal itu sendiri. Ya, nggak apa-apa kita boleh pasang, tapi kita harus tahu esensi daripada Natal itu apa. Yang kedua, pesta Natal. Pesta makan minum. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Natal, ya cuman orang-orang Kristen itu mengadop. Jadi pesta-pesta itu berkaitan dengan tradisi yang berkembang dari pengaruh budaya Romawi kuno. Zaman dulu itu ada yang disebut dengan Saturnalia. Jadi peringatan Saturnalia atau sebuah festival di mana setelah mereka melakukan penyembahan kepada dewa Saturnus, ya dewa pertanian atau dewa waktu itu, mereka makan-makan, ya, seperti itu, pesta makan-makan.
Saya tanya, boleh makan-makan waktu merayakan Natal? Boleh lah ya. Bu Libi masak enak sekali. Saya makan cukup banyak, dibawa pulang lagi ayam goreng Laos. Oh, enak sekali. Jawabannya boleh, tetapi esensi dari perayaan tersebut, perayaan Natal itu bukan makan-makan. Ya, jadi saat ini kalau di mana-mana kan ada perayaan Natal. Biasanya ada perayaan Natal, ada makan-makannya. Makanya ada jemaat yang selalu broadcast, wah ada Natal di sini, di tempat A, gereja A, B, C, D. Waduh, karena apa? Ada banyak acara dan banyak makannya. Ya. Yang selanjutnya mistletoe. Ini bahasa lainnya adalah pohon pengantin, ya. Pohon pengantin sering digunakan ya dalam dekorasi Natal. Ada di ruangan ini? Ini loh. Mistletoe, ya. Itu juga tradisi paganisme, penyembahan kepada berhala, kepada dewa-dewa, terutama itu orang-orang Celtic, budaya Celtic dan Norse yang kita kenal dengan Viking, ya. Jadi dianggap simbol keberuntungan dan kedamaian. Dan abad pertengahan tradisi kissing, tahu kissing? Tahu kissing? Tradisi berciuman di bawah mistletoe. Jadi digantung di atas, kemudian pasangan-pasangan muda mereka kissing di bawah mistletoe. Dan itu menjadi bagian dari perayaan Natal khususnya di Inggris dan juga beberapa negara Eropa. Jadi mistletoe ini tidak ada hubungannya dengan Natal. Boleh pasang nggak? Boleh, ya, supaya kelihatan lebih indah, warna-warni. Tapi esensi Natal bukan di mistletoe. Ya, lanjut yang terakhir, apalagi ini. Sering tau lihat yang namanya Santa Claus atau Sinterklaas. Itu sebenarnya siapakah dia? Dia itu Nikolaus, seorang uskup dari Mira. Mira itu Turki pada abad yang keempat. Kesukaannya itu, hobinya itu menyiapkan hadiah-hadiah untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, sekarang kita kenal figur yang namanya Santa Claus itu. Biasanya ada di mana? Di mall-mall, ya. Mereka punya kostum merah putih, topinya khas itu, ya, dan ya gemuk. Kemudian naik kereta yang ditarik oleh rusa. Nah, itu khas Santa Claus ya. Sekarang ini kalau kita berfoto ya bersama dengan Santa Claus itu berbayar, betul ya. Jadi dijadikan bisnis. Nah, ini merupakan hasil campuran dari tradisi Eropa, mitologi, dan iklan modern pada abad 19 dan 20. Apakah itu? Terutama dipopulerkan oleh iklan Coca-Cola tahun 30-an. Jadi Santa Claus minum Coca-Cola. Jadi tidak ada kaitannya dengan Natal. Di Rock Lembah Pujian ya saat ini ya sudah beberapa tahun saya perhatikan sudah tidak ada lagi ornamen seperti pohon Natal, nggak ada mistletoe atau Santa Claus dan lain sebagainya sudah tidak ada pada saat perayaan Natal. Jadi harapan saya untuk tahun-tahun ke depan, tahun-tahun mendatang kita bisa merayakan Natal lebih menyentuh esensinya daripada hanya sebuah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen pada umumnya saat ini. Jadi mereka merayakan yang penting itu meriah, banyak ornamen dan kelihatannya wah, sebenarnya nggak apa-apa, tetapi kita harus tahu apa esensi daripada Natal itu sendiri. Amin. Esensi daripada Natal. Dan kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Son of Man atau anak manusia. Bacaannya tetap di dalam Daniel 7 ayat 13 ayat 14. Perhatikan karena ada 3 berita yang akan disampaikan kepada kita lewat judul tadi, anak manusia. Kita membaca di dalam ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seperti seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat ke-14, lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Anak manusia ini diberikan apa? Kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa,
suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah, yang disebut dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam konteks perjanjian lama, istilah manusia itu digunakan untuk menunjukkan sifat kemanusiaan. Terlihat dari kata-kata yang saya highlight. Perhatikan, anak manusia, bukan anak huruf besar. Kemudian datanglah ia, juga kecil, diberikan kepadanya, kecil, mengabdi kepadanya, juga kecil, nyanya, kerajaannya juga kecil. Namun di dalam penglihatan Daniel, anak manusia juga memiliki karakter ilahi. Jadi ini menunjukkan dualitas, yaitu sebagai manusia, anak manusia itu sebagai anak manusia itu sebagai manusia sekaligus sebagai raja yang berkuasa. Dan dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Gelar anak manusia itu memiliki makna yang dalam dan seharusnya kita sudah memahami. Kalau tidak, kita harus memahami tentang siapa Yesus sebenarnya dan untuk apa dia datang ke atas bumi ini. Seharusnya kita sudah tahu itu. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar mengenai makna dari gelar anak manusia. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Yohanes 1 ayat ke-14. Firman itu telah, katakan bersama-sama, menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Zaman perjanjian lama kita tidak sanggup untuk melihat kemuliaan Allah. Kalau kita melihat kemuliaan Allah, konsekuensinya adalah mati. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, dia diam di antara kita, kita melihat kemuliaan Allah dan kita tidak mati lagi. Jadi di sini makna dari gelar anak manusia itu mengungkapkan kemanusiaannya Yesus. Katakan bersama-sama, mengungkapkan kemanusiaan Yesus. 2, 3. Ketika Yesus menyebut dirinya anak manusia, salah satu makna utama yang disampaikan bahwa Yesus, dia itu benar-benar manusia sama seperti kita. Meskipun dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi ayat yang tadi kita baca, dia juga sepenuhnya manusia. Dan gelar ini menegaskan bahwa Yesus itu memiliki tubuh manusia seperti kita. Yesus itu punya 2 mata loh, punya 2 telinga loh. Sama seperti kita, ada hidungnya, ada tangannya. Bahkan kalau dibedah, dalamnya ada jantung seperti kita. Ada hati, ada lever, pankreas, usus, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus punya 2 kaki dan 2 tangan. Jadi dia sama seperti kita. Yesus memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Dan Yesus pernah menderita, bahkan dia mati seperti seorang manusia ketika di kayu salib. Yesus juga bisa merasakan capek, lelah, letih. Yesus juga bisa merasakan lapar. Yesus bisa sedih, Yesus bisa menangis dan bahkan bisa sakit sebagaimana kita rasakan sebagai manusia. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita alami. Karena kenapa? Di dalam Ibrani 4 ayat 15 firman Allah yang hidup, imam besar kita ini memahami kelemahan kita. Amin. Sebab ia juga pernah mengalami cobaan seperti kita. Jadi Yesus itu mengerti, memahami kelemahan kita. Apa yang kita alami. Sebab kenapa? Dia juga pernah mengalami karena dia pernah menjadi seorang manusia. Kabar baik adalah Yesus sangat mengerti saudara. Yesus sangat mengerti saya. Yesus mengerti kita semua. Amin. Dengan dia menjadi anak manusia, Yesus bisa benar-benar merasakan dan memahami pergumulan dan penderitaan kita.
Teman kita, mereka nggak tahu. Mereka nggak paham. Pendeta sekalipun, mereka tidak selalu memahami dan mengerti perasaan bahkan apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara sekalian alami. Tetapi Yesus mengerti. Dia bukannya Tuhan yang jauh. Dia adalah sahabat yang dekat. Karena kenapa? Dia bukan cuma tahu arti atau tahu rasanya hidup sebagai manusia, tapi dia mengalaminya. Saat ini, apa yang saudara alami? Saya tidak tahu. Ada kabar baik. Yesus tahu dan Ia peduli kepada kita. Amin. Masalah yang seperti tidak ada jalan keluar, no way out. Pergumulan yang sepertinya tidak ada harapan, no hope. Atau sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sudah naikkan doa-doa kepada Tuhan, belum ada jawaban, no way to heal. Di Ibrani 2 ayat 18 di sana dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dia sebagai manusia tadi kan sudah dicobai. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ayat ini kita tahu sebuah kebenaran bahwa Yesus sanggup menolong kita. Amin. Yesus sanggup menolong kita. Jangan kita menjadi jumawa seolah-olah di dalam kehidupan kita tidak ada masalah. Saya katakan saat ini, mungkin saat ini masalahnya lagi turun. Nanti suatu saat bisa muncul. Dan ada kabar baik bahwa Yesus sanggup menolong kita. Saya yakin setiap kita pasti memiliki kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan Yesus sudah menolong kita ketika kita dalam kondisi yang terpuruk. Mungkin juga sebagian yang bertanya, kapan Tuhan menolong saya? Kapan Tuhan menjawab doa saya? Saya sudah bergumul sekian lama. Saya sudah menghadapi tantangan sekian lama. Mengapa Tuhan membiarkan saya dalam kondisi seperti sekarang ini? Katanya Yesus sanggup menolong. Mana pertolongan daripada Tuhan? Bagaimana Ia cara menolong saya? Ada yang seperti ini mungkin. Karena merasa bahwa pergumulan, permasalahan yang terjadi itu gak mari-mari, gak selesai-selesai. Kapan Tuhan? Katanya Engkau sanggup menolong saya, warga kerajaan. Tadi sudah disampaikan Tina. Kalau kita masih sanggup melewati hari demi hari. Hari yang Tuhan adakan dan kita masih bisa bangun pagi. Semua itu karena anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Kalau kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa menghirup udara yang segar, semua itu adalah berkat Tuhan. Semua itu berkat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita mampu terus berjalan dalam kekuatan Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Nyatanya fine-fine saja toh, walaupun ada masalah, kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 di sana dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam 2 ayat sebelumnya, ayat yang ke-7, Paulus menyebutkan adanya duri dalam daging di dalam kehidupannya. Yang diizinkan Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu sakit penyakit atau masalah tantangan yang sedang dihadapinya. Tuhan izinkan supaya apa? Supaya Paulus tidak menyombongkan diri. Kenapa? Karena Paulus menerima banyak sekali wahyu daripada Tuhan. Padahal sudah berdoa sampai 3 kali, Tuhan cabut duri ini. Tuhan cabut duri ini. Tuhan menjawab, kasih karuniaku cukup bagimu, sebab kekuatanku menjadi sempurna di dalam kelemahan. Dalam ayat ini kita harus akui bahwa Tuhan sering mengizinkan penderitaan dan pergumulan untuk sebuah maksud dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan dengan masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Dan banyak orang berkata, mengapa Tuhan kok gak diangkat masalah saya? Memang kadang Tuhan sengaja tidak mengangkat, tidak menghapus masalah itu. Tidak ditiadakan Tuhan. Karena kenapa? Justru di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia, kuasa Tuhan itu dapat bekerja dengan sempurna. Amin.
menghadapi setiap situasi. Dan ini merupakan sebuah pertolongan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kita bisa melewati hari-hari, sering merasa tidak mampu, betul? Rasanya gak mampu Tuhan, aku gak mampu. Tapi kenyataannya masih bisa melewati hari-hari yang berat. Itu adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Itu adalah kasih karunia yang telah diberikan kepada kita. Kekuatan yang terus mengandalkan Dia. Dan Paulus berkata bahwa kita pantas layak bersuka cita dan memuliakan Tuhan di dalam kelemahan kita. Karena waktu, ini ada buktinya ketika berada di penjara bersama dengan Silas. Kita tahu itu, mereka tetap memuji Tuhan di dalam sukacita. Di dalam kelemahan mereka, dipasung loh, bukan cuma masukkan di dalam sebuah ruangan sel, enggak, dipasung. Tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dalam kondisi lemah, mereka tetap bersuka cita di dalam kelemahan mereka. Mujizat terjadi, Allah menolong mereka. Sebab kenapa? Di dalam Ratapan 3, 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Allah kita setia. Kalau kita bisa bangun saat pagi hari ini melek mata bisa ibadah di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Because of His goodness, kasih karunia, anugerah. Oleh sebab itu kita pantas untuk selayaknya kita mengucap syukur kepadanya apapun yang sedang kita alami. Amin. Oke, baik, yang kedua, makna dari gelar anak manusia yang kedua ada 3 hari ini. Yang kedua adalah di dalam Markus 10 ayat 45 firman Tuhan berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus menggunakan gelar anak manusia bukan hanya untuk menyatakan kemanusiaan saja, tetapi untuk menekankan, untuk mengungkapkan kerendahan hati, yaitu datang melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bayangkan Allah yang tidak terbatas datang menjadi anak manusia yang terbatas. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus walaupun Dia adalah Tuhan dan Raja, Dia datang ke dunia bukan untuk mencari kemuliaan atau supaya orang-orang melayani dirinya, tetapi untuk melayani umat manusia dengan memberikan dirinya sebagai tebusan. Ia melayani sampai mengorbankan dirinya. Kalau nyawanya saja diberikan kepada kita, apalagi yang lain-lain, kebutuhan lain, saya yakin pasti Dia sediakan. Kalau Dia belum menjawab doa kita, berarti Dia punya maksud, Dia punya tujuan terhadap hidup kita. Sebab Dia adalah Allah yang sangat-sangat baik. Yesus adalah teladan yang sempurna di dalam pelayanan. Saya mau sampaikan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Yesus, kita dipanggil untuk melayani, meneladani pelayanan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus mengajarkan bahwa pelayanan yang sejati melibatkan kasih yang mau berkorban. Jadi bukan cuma melayani asal melayani, tetapi ada kasih yang mau berkorban. Tidak hanya melayani ketika sesuatu mudah, tetapi ketika juga dalam kondisi yang sulit dan penuh tantangan. Dan ada Alkitab mencatat ada beberapa tokoh, saya memang sudah siapkan itu supaya kita belajar. Ada 6-7 termasuk Tuhan Yesus, di mana mereka merendahkan diri mereka, merendahkan hati mereka, melayani sampai berkorban. Kalau saya sebutkan ada 6 contoh, berarti Alkitab punya maksud supaya kita juga mau mengungkapkan kerendahan hati kita dengan melayani sampai berkorban. Pertama adalah Musa. Musa ketika dia pergi dari Firaun, dia meninggalkan istana yang nyaman, kemudian dia ke padang gurun berjumpa dengan Sipora, akhirnya menikah dengan Sipora, anak dari Zetro. Di sana dia hidup tenang sebagai gembala kambing domba di padang gurun. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat Tuhan memanggil dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Itu tidak mudah. Dia menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk.
suka memberontak. Tetapi Alkitab mencatat tetap setia kepada panggilan Tuhan. Amin. Merendahkan hati kemudian melayani dan berkorban. Seharusnya kan gak perlu ngapain ya toh. Ngebalakan kambing domba ya sudah nyaman toh di sana. Kenapa harus pergi berantem sama bangsa Israel? Tapi dia lakukan itu karena memiliki kerendahan hati mau melayani sambil. Yang kedua adalah Rut. Rut itu dari bangsa Moab. Dia meninggalkan bangsanya sendiri dan kemudian mengikuti siapa? Naomi. Naomi itu ibu mertuanya dan menyembah kepada bangsa Israel. Disuruh pulang kembali ke Moab, dia nggak mau. Justru dia rela bekerja keras untuk mendukung, mensupport mertuanya dan kemudian dia menjadi bagian daripada rencana Allah dalam garis keturunan Mesias. Lihat, dia melayani, punya kerendahan hati. Melayani siapa? Melayani mertuanya. Sambil berkorban harus rela bekerja keras. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, Paulus. Paulus itu orang Farisi. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia tidak jadi orang Farisi lagi, mengorbankan statusnya dan kenyamanannya, kemudian berubah 180 derajat. Ia mengalami banyak penderitaan karena kenapa? Menjadi seorang rasul daripada Tuhan, yaitu Rasul Paulus jadi cambuk, menderita, di penjara, bahaya dalam perjalanan. Demi apa? Memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Jadi dia melayani sampai berkorban. Siapa lagi? Stefanus, martir pertama. Dialah diaken yang memiliki iman yang luar biasa. Dan kemudian dia diadili. Dia bersaksi tentang Kristus. Dia melayani jemaat dan bersaksi tentang Kristus. Dan akhirnya ketika diadili, dijatuhi hukuman mati, yaitu dirajam batu hingga mati. Melayani sampai berkorban. Siapa lagi? Ini Nehemia. Nehemia ini meninggalkan posisi nyaman sebagai juru minuman raja di Persia untuk apa? Memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nggak mudah. Kalau posisinya juru minuman di sebuah kerajaan, yaitu raja di Persia, semua beres di sana. Apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia kerjakan, semuanya sudah tersedia. Tapi karena panggilan itu datang kepadanya, dia melayani sampai berkorban. Kenapa? Karena harus menghadapi ancaman dan perlawanan dari musuh-musuh Israel. Mereka lakukan itu. Sudah contoh keberapa ini? Kelima. Keenam, Maria. Maria itu menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan ketika malaikat datang. Bahwa dia akan melahirkan seorang anak bayi dan harus diberi nama Yesus. Kira-kira resikonya besar enggak? Besar. Pengusiran sosial atau bahkan hukuman mati. Tapi dia lakukan itu. Karena apa? Memiliki kerendahan hati. Apalagi Tuhan kita Yesus. Merendahkan diri dengan melayani, bahkan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Kalau cukup banyak contoh dalam Alkitab, berarti Tuhan sedang berbicara kepada kita. Seharusnya kita harus merendahkan hati kita untuk melayani sampai berkorban. Bukan cuma melayani ketika segala sesuatu indah. Ya toh, kelihatannya, ini saya catat di sini. Ya. Biarlah sebagai murid-muridnya kita melakukan hal yang sama, mencontoh teladan Yesus. Memiliki kerendahan hati, yaitu melayani sampai berkorban. Korban apa saja? Korban waktu, tenaga, uang, kadang korban perasaan. Tapi biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan melayani supaya dapat keuntungan. Ada orang melayani supaya bisa tampil, bisa show off, wow. Ada yang melayani supaya menjadi terkenal. Bukan itu. Tetapi kita mau melayani sambil berkorban. Karena membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Dan kita meneladani Tuhan kita memiliki kerendahan hati. Amin. Mau melayani sampai berkorban? Mau ya? Oke. Jangan cuma pendeta, kalau misalnya ada yang kedukaan, pendetanya yang malam-malam juga harus berangkat ini itu. Kan itu pengorbanan. Tahun depan saya yakin dan percaya bukan cuma hamba Tuhan, setiap kita rela melayani sampai kita berkorban. Amin. Sudah ngantuk-ngantuk tapi tetap berangkat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan sebuah teladan yang baik bagi kita. Dan yang terakhir,
makna dari gelar anak manusia yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Matius 12 ayat 8, 2, 3. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa sih artinya? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Begini, hari Sabat sebagaimana ditetapkan di dalam hukum Taurat di dalam Keluaran 20, itu adalah hari istirahat yang diperingati pada hari yang ke-7. Ya, jadi sebagai peringatan Allah sudah bekerja selama berapa hari? 6 hari, kemudian hari yang ke-7 Allah beristirahat. Dan hari Sabat itu merupakan simbol dari ketenangan, pemulihan, dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangsa Israel, orang-orang Israel itu Sabat adalah waktu yang dikhususkan untuk beristirahat dan beristirahat dari pekerjaan dan apa? Untuk merenungkan karya ciptaan Tuhan. Itu hari Sabat. Namun pada prakteknya pemahaman Sabat ini menjadi kaku dan penuh aturan. Kaku. Dan orang-orang mulai menganggap bahwa Sabat adalah hari yang berisi larangan-larangan, berisi aturan-aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu, tanpa memperhatikan kebutuhan umat manusia. Jadi yang ada cuma aturan-aturan tanpa memperhatikan apa? Kebutuhan manusia. Cuman berfokus kepada aspek ritual, aspek aturan-aturan, dan melupakan tujuan yang sebenarnya daripada Sabat itu sendiri. Dan dalam konteks di dalam Matius 12, ketika mereka Yesus dan murid-muridnya kemudian memetik gandum, kita masih ingat itu. Dan apa yang terjadi? Orang Farisi mengkritik murid-muridnya. Dan Yesus mengingatkan mereka tentang prinsip dasar Sabat dan memberi penjelasan yang mendalam melalui pernyataannya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Perhatikan kalimat ini. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa yang Yesus ingin tekankan lewat pernyataan ini? Apa itu? Yesus ingin menunjukkan bahwa Sabat itu bukan hanya tentang hukum yang mengikat secara kaku, tetapi lebih kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu istirahat dan pemulihan bagi umat manusia. Yang dilihat itu hal-hal fisik saja, nggak boleh bekerja. Tetapi yang Tuhan Yesus maksud itu istirahat di dalam arti pemulihan bagi umat manusia. Bukan secara fisik saja, tetapi secara rohani. Jadi Yesus datang untuk menggenapi makna sejati dari Sabat. Karena orang-orang Israel sudah keliru untuk memperingati hari Sabat itu dengan pola pikir mereka. Sehingga Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas Sabat. Berarti dia memiliki otoritas untuk memberi pengertian baru tentang hari Sabat. Bapak Ibu sih mengerti saya. Jadi keliru. Orang Israel dulunya hari Sabat harus istirahat, kemudian tidak boleh bekerja. Kalau bekerja ditegur, bahkan bisa ada konsekuensinya. Dan ketika hari Sabat Tuhan Yesus nggak apa-apa, karena memang waktu itu mereka lapar, metik gandum. Yesus menegaskan justru hari Sabat itu seharusnya menjadi hari untuk memberi hidup, memberi kesembuhan, memberikan pemulihan, bukan untuk membatasi orang. Sementara orang Farisi membatasi orang, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Padahal arti Sabat sebenarnya apa? Membawa pemulihan dan pembaharuan. Dan ketika orang-orang membutuhkan pertolongan daripada Yesus, kebutuhan fisik atau rohani, Yesus tidak mengabaikan mereka. Justru Yesus menolong mereka. Bukan tidak menghiraukan aturan-aturan Sabat, tetapi lebih mementingkan kasih daripada sekedar aturan yang kaku. Sabat itu menjadi
kesempatan untuk menolong yang lain, memberikan pemulihan, mengasihi mereka, bukan mematuhi hukum-hukum yang menindas. Karena Alkitab, kadang kita itu suka pakai ayat Alkitab kemudian, ini loh aturannya, kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu, kamu gak boleh itu. Padahal kita gak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Jadi, don't judge. Jangan pernah kita menghakimi. Jadi arti daripada hukum Sabat, makna dari gelar anak manusia adalah mengungkapkan Yesus itu adalah pembawa pemulihan dan pembaharuan. Arti yang sesungguhnya. Arti sejati daripada hari Sabat adalah Yesus adalah pembawa pemulihan dan pembaharuan. Itu tidak berarti kita meniadakan hari Sabat, tidak. Tetapi Yesus datang untuk menjadi Tuhan atas hari Sabat, yaitu Dia adalah pembawa pemulihan dan pembaharuan. Amin. Ada yang merasa capek dengan hidup ini. Kita perlu hari Sabat. Yang sudah jauh dari Tuhan. Biasanya orang yang jauh dari Tuhan pasti hidupnya capek banget. Kehilangan sukacita ada. Kehilangan damai sejahtera. Sudah tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Dan bertanya-tanya, untuk apa sih aku hidup? Ada di antara kita. Merasa tidak ada harapan. Itu yang disebut dengan kelelahan rohani. Kita butuh pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Itu kita butuh hari Sabat. Kata lainnya adalah sabbatical. Cuti. Cuti di dalam Tuhan. Ada yang namanya sabbatical leave. Itu cuti. Karena Yesus pernah berkata seperti ini. Di dalam Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, marilah datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan itu berbicara tentang ketenangan. Berbicara tentang pemulihan. Pembaharuan di dalam roh kita. Saya tidak tahu saat ini apakah kita merasa hidup ini berat sekali. Capek sekali. Dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Anak manusia itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang datang kepadanya. Karena kenapa? Yesus, anak manusia itu adalah perwujudan dari Sabat sejati. Tempat kita menemukan ketenangan, kelegaan, pemulihan, dan pembaharuan sejati di hadapan Allah. Ada kayak kita yang sudah menjadi lemah, kita butuh datang kepada Yesus. Amin. Itulah sebenarnya ada 17. Tapi saya cuma sebutkan 3 saja tentang makna daripada gelar anak manusia. Yang pertama apa? Masih mengungkapkan kemanusiaan Yesus. Yesus itu benar-benar manusia. Kalau dia benar-benar manusia, maka dia mengerti bagaimana menjadi seorang manusia. Saya mau tanya, gampang gak sih jadi seorang manusia? Gampang gak sih? Enak gak sih? Terus terang aja ya, kita di hadapan Tuhan ngomong, enak gak sih jadi manusia? Wes kadung. Dan kita butuh dia. Amin. Karena dia juga sudah menjadi seorang manusia, dia tahu, dia peduli dengan kita. Dan dia akan menolong kita. Kalau belum menolong, berarti dia punya maksud di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, mengungkapkan apa? Kerendahan hati. Melayani sampai berkorban. Kita adalah murid-muridnya, sudah ada banyak contoh. Kalau banyak contoh berarti Tuhan punya maksud supaya kita mencontoh tokoh-tokoh di Alkitab dan khususnya mencontoh Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mengungkapkan Yesus adalah pembawa pemulihan dan pembaharuan. Dia akan memulihkan setiap kita yang letih, lesu dan beban berat asal kita datang kepadanya. Amin. Kelihatan kok wajah-wajah yang berbeban berat, makanya tersenyumlah. Oh, enggak ada yang tersenyum ya. Nah, firman Tuhan sangat sederhana saat pagi hari ini, tetapi saya yakin ini adalah isi hati Tuhan. Biarlah kita pegang firman Tuhan, sehingga hidup kita mampu untuk berjalan dengan kekuatan dan terus bertahan di dalam kehidupan dunia yang cukup tanda petik melelahkan. Tuhan Yesus memberkati kesemua.